Lalu suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, terdengar seperti suara lemparan dari atas rumah. FYI, zaman dulu atap belum kayak sekarang pakai seng. Masa itu masih pakai atap genteng dari tanah liat. Bunyinya bruk. Suaranya itu sampai ngebangunin kakek nenek gue. Kakek ngecek ke atas genteng, tapi nggak ada apa-apa yang mencurigakan. Lalu mereka lanjut tidur. Paginya, badan nyokap kayak meriang rasanya. Panas banget di area perut. Rasanya nggak berhenti sampai 3 hari. Dan lama-kelamaan perut nyokap membesar, kayak orang hamil. Tapi badannya kurus kering. Karena berbagai pengobatan sudah ditempuh, dari dokter hingga ustadz, kakek gue kemudian bawa nyokap ke orang pinter. Orang pinter itu nerawang dan ternyata bener dugaan kakek gue. Nyokap kena teluh atau sering kita kenal dengan santet. Dukun bilang ke kakek, mau tahu yang bikin anakmu begini? Tapi di sini saya hanya bisa menyebutkan ciri-cirinya aja ya. Kakek gue kemudian bilang, boleh pak, sebutin kayak gimana yang bikin anak saya sampai kayak begini. Kemudian si dukun jelasin ciri-cirinya. Kata dukun itu, badannya jangkung, rambutnya lurus, bermata coklat, dan kulit kuning langsat. Dan kakek langsung kenalin dia. Ya benar, dia adalah Dodi, mantannya nyokap gue. Dukun itu juga jelasin, Dodi sengaja buat nyokap sakit tapi gak sampai mati. Katanya, biar gak ada yang mau sama Lisa kalau fisiknya Lisa seperti itu. Dukun itu juga nawarin buat ngirim teluhnya itu balik ke orangnya. Tapi kakek nolak. Udah hampir 3 bulan nyokap gue menderita sakit yang gak wajar itu. Malam itu, nyokap bermimpi ketemu almarhum kakek Uyut. Dalam mimpi itu, kakek Uyut duduk di sebelah pondokan kayu yang kecil sambil mengayunkan kakinya. Kakek Uyut tersenyum, lalu bilang, "Ndok, kamu mau ikut mbah? Tapi ya gini, rumah mbah kecil. Kamu pulang aja ya, kasihan mamakmu." Kemudian kakek Uyut mengelus perut nyokap. Terasa sedikit hangat di badan nyokap saat kakek mulai ngelus perutnya. Kemudian nyokap gue kebangun dari tidurnya. Nyokap sontak teriak manggil nenek. "Mak, sini mak, perutku kempes mak." Dengan langkah yang tergesa, nenek nyamperin nyokap kemudian memeluknya sambil bilang, "Ya Allah, alhamdulillah Ndok, kamu udah sembuh." Setelah kesembuhan nyokap, kakek mutusin untuk magarin badan nyokap ke dukun yang terkenal di daerah Ngawi. Setelah 3 hari 3 malam menggunakan perjalanan darat, akhirnya sampailah nyokap di rumah dukun itu sama kakek. Nyokap gue dimandiin dengan air mendidih. Entah itu air apa, tapi